Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Misteri Sunyi Mencekam. Cerita misteri kali ini berkisah tentang seorang ojol yang mendapatkan orderan. Namun setelah diantarnya orderan tersebut, sesampai di rumahnya, ternyata rumah itu tak berpenghuni. Dan kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Ojol dapat orderan dari rumah kosong. Cerita ini bermula saat Rudy mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di Pulau Dewata, Bali. Saat itu Rudy pun langsung menanyakan kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Pulau Bali. Secara singkat, Rudy dijelaskan akan bekerja sebagai driver ojek online di Pulau Bali di daerah Denpasar. Tanpa berpikir panjang, Rudy langsung bergegas menuju ke Pulau Bali. Di sana Rudy sudah ditunggu oleh temannya. Ia disediakan kos guna sebagai tempat tinggal Rudy selama berada di Bali. Sesampainya di Bali, Rudy tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Rudy masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di sana Rudy hanya berkeliling Denpasar sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Rudy memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Lanjut setelah itu, Rudy mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya itu. Hingga suatu ketika, Rudy mendapatkan orderan makanan, di mana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah makanan selesai dipesan, Rudy pun akhirnya langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan telah dia lalui, hingga tempat yang dituju telah ditemukan. "Ini aneh," kata Rudy. Tak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Karena takut ada hal yang tidak diinginkan, tanpa basa-basi Rudy langsung memutar balik motornya. Rudy memacu motornya lebih cepat dari sebelumnya dan memutuskan langsung kembali ke kosnya. Sesampainya di kosan, Rudy dengan sukarela memberikan makanan tadi ke temannya. "Banyak sekali, Rud?" tanya teman Rudy. "Iya, barusan dapat orderan fiktif. Masa alamat tujuannya di rumah kosong?" jawab Rudy. Sambil terus mengobrol, mereka memakan sendiri makanannya. Hingga pada hari itu, Rudy memutuskan untuk tidak bekerja sementara. Rudy hanya menghabiskan waktunya untuk tidur dan bermain game di kosnya. Keesokan harinya, Rudy kembali bekerja karena dirasa hatinya sudah tenang. Hingga sore semua berjalan lancar, Rudy terus mengaktifkan aplikasinya. Saat adzan maghrib tiba, dia mendapatkan orderan makanan lagi. Tanpa berpikir lama-lama, Rudy langsung menerima orderan tersebut dan bergegas menuju ke restoran yang dituju. Setelah makanan selesai dibuat, Rudy pun berangkat menuju ke tempat tujuan, yang dimana ia harus masuk ke daerah perumahan elit. Di perumahan tersebut, banyak rumah yang berukuran besar dan megah. Sebelum masuk, Rudy meminta izin terlebih dahulu ke security setempat. "Pak, permisi. Minta izin mau mengantarkan makanan di sana," kata Rudy. "Baik mas, sampean langsung saja ke sana," jawab bapak sekuritinya. Rudy pun langsung berangkat ke sana. Alamat tujuan sudah ketemu. Rudy turun dari sepedanya. Dia pun memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah tersebut. Karena tidak ada jawaban, akhirnya Rudy melihat sekeliling sambil mencari bel. "Sepertinya tidak akan kedengaran jika dipanggil dari sini," kata Rudy sambil mencoba menghubungi lewat handphonenya. Rudy menemukan bel rumahnya di pojok dekat gerbang. Rudy pun menghampiri bel tersebut dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. "Halo Pak, sudah di mana?" Ternyata telepon Rudy sudah diangkat dan menanyakan keberadaan Rudy. "Sudah di depan rumahnya, Mbak," jawab Rudy.
"Oh ya udah Pak, saya keluar dulu," kata customer tersebut. Akhirnya Rudi mencoba menunggu. Tidak lama Rudi menunggu karena pemilik rumah sudah keluar. Wanita cantik, sekitar umur 20-an, memakai kaos lengan pendek dan hot pants. "Mbak Cici ya?" tanya Rudi. "Iya mas, ini uangnya," jawab Cici. "Waduh, saya tidak ada kembaliannya mbak," kata Rudi. "Lah, ya udah kalau gitu, saya ambil uang pas dulu ya mas," jawab Cici. Sebelum Cici kembali, Rudi memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk oleh Cici. "Tunggu sebentar ya mas," kata Cici sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Cici terus berjalan cepat dengan sedikit lari kembali ke rumahnya. Cici sengaja tidak menutup kembali gerbang rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Rudi pun mencoba melihat seisi rumah Cici yang sangat bagus. "Bagus banget rumahnya," kata Rudi dalam hati. Di dalam gerbang terdapat taman dan di tengahnya terdapat air mancur yang indah. Sekitar 5 menitan Rudi menunggu, namun Cici masih saja belum keluar. Karena capek berdiri, Rudi memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu bata di dekat gerbang. Lama Rudi menunggu, hampir sudah sekitar 30 menit, hingga akhirnya Rudi memutuskan untuk memanggil Cici dari luar gerbangnya. Kalau dipikir pakai logika, Rudi sangat percuma memanggil Cicinya. Karena kan jaraknya emang jauh dari gerbang depan ke pintu rumah Cici. Entah mengapa si Rudi ini lupa jika di situ ada bel rumahnya. Saat Rudi memanggil-manggil si Cici, tiba-tiba dia dikagetkan oleh security yang menepuk pundaknya. "Mas, ngapain manggil-manggil orang di dalam sana?" tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security tadi, Rudi menjawab, "Mbak Cici pesan makanan lewat ojol, Pak." "Sebentar mas, sini dulu," kata Pak Security itu. Akhirnya Rudi berjalan 1-2 langkah dan berada tepat di samping Pak Security tadi. Mereka semua membelakangi rumah itu. Lalu Pak Security tadi berbisik kepada Rudi, "Rumah ini sudah lama kosong mas," kata Pak Security. "Mana mungkin pak," jawab Rudi yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security itu. "Iya, pemilik rumah ini meninggal dunia. Lalu keluarganya pindah, dan rumah ini dikosongi sudah lama," kata Pak Security yang mencoba menjelaskan. "Kok bisa pak? Tadi itu mbaknya keluar, dia ngambil makanannya. Karena uang yang dikasihkan nominalnya besar, jadi saya minta diambilkan uang pas saja," kata Rudi. "Coba sampean lihat ke belakang mas, itu rumah sudah kosong," kata security itu dengan nada yang sedikit menekan. Rudi menoleh ke belakang. Alangkah kagetnya Rudi. Rumah yang tadinya bagus berubah menjadi rumah kosong yang tidak berpenghuni dan tak terurus, di mana ada banyak sawang-sawang di temboknya, juga rumput alang-alang yang sudah tinggi. "Astagfirullah," kata Rudi. Badan Rudi lemas dan gemetar. "Tapi pak, makanannya tadi dibawa masuk ke rumah itu juga loh," kata Rudi yang masih tidak percaya. "Lah, dibawa kemana mas? Itu loh, makanannya masih nyantel di sepeda kamu," jawab Pak Security sambil tangannya menunjuk ke arah motor Rudi. Rudi semakin lemas dibuatnya. "Lalu tadi itu siapa pak?" tanya Rudi sambil mulutnya yang gemetar. "Sudahlah mas, ayo kita ke pos dulu. Mas tenangin diri mas dulu di sana," kata Pak Security tersebut. Akhirnya mereka berjalan ke arah pos yang dimaksud. Saat itu Rudi menuntun sepedanya karena memang jaraknya hanya beberapa langkah saja, dan juga karena Pak Security-nya membawa sepeda pancal. Sesampainya di pos, Pak Security itu memberikan segelas air putih pada Rudi. Lalu dia menceritakan memang banyak kejadian di rumah itu sebelum Rudi. Motifnya sama,
memesan makanan lewat ojol. Namun banyak juga yang akhirnya mengetahui terlebih dahulu kalau rumah itu kosong, sehingga ojol tersebut langsung buru-buru untuk putar balik. Namun juga ada beberapa yang mengalami kejadian seperti Rudy, di mana menurut ojol tersebut, rumah itu awalnya bagus, namun akhirnya justru seram. Bahkan ada juga ojol yang mengantarkan pulang si Cici ini sampai ke rumah tersebut. Ini orang ngebonceng siapa ya? Lah, kok ngomong sendiri? Terus sesampainya di rumah Cici, orang ini masih ngobrol sambil tangannya nerima uang cash gitu, Mas, kata Pak Security itu. Rudy semakin dibuat takut mendengar cerita dari Pak Security itu, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang ke kosnya dan menaruh makanan pesanan Cici itu di pos tersebut. Ini buat bapak sama temannya aja, kata Rudy sambil memberikan makanan hasil dari pesanannya si Cici. Setelah berpamitan, Rudy bergegas pulang ke kosnya dan menceritakan kejadian tadi ke teman satu kosnya. Sejak kejadian itu, Rudy pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi driver ojolnya di malam hari. Demikian Sobat Misteri Sunyi Mencekam, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sunyi Mencekam, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.